Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita membahas tentang pemanfaatan dari email dan saya khususkan untuk menggunakan produk-produknya Microsoft. Karena apa? Karena di Microsoft ini layanannya sangat lengkap sekali. Seperti yang kita tahu bahwa sejak zaman kita SMP bahkan selama kuliah atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor, kita pastinya selalu menggunakan produknya Microsoft, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Outlook, dan sebagainya. Untuk membuat akun Microsoft, pertama kita ketik aja di pencarian. Saya ketik di sini Microsoft Account. Kemudian kita lihat di sini ada website account.microsoft.com/account. Jadi saya klik sign in aja. Tunggu sejenak. Kemudian klik create a Microsoft account. Nah, di sini kita diperbolehkan untuk menggunakan email yang lain. Misalkan kamu pengguna Gmail atau pengguna Yahoo, kamu tetap bisa mendaftar di Microsoft account. Nah, di sini untuk mendaftarkan akun Microsoft, tidak perlu kita membuat email baru, kecuali jika kamu belum memiliki email. Di sini saya mengambil kasus bahwa saya yakin di antara kalian semua sudah memiliki email, baik email tersebut menggunakan Yahoo, menggunakan Google, atau email dari kantor, dan itu tidak ada masalah. Di sini saya menggunakan email dari Google. Ya, seperti ini. Kemudian saya klik next. Saya diminta untuk memasukkan password. Kemudian jika telah selesai, silakan klik next lagi. Dikarenakan saya membuat akun Microsoft tidak menggunakan email yang disediakan oleh Microsoft, karenanya saya diminta untuk memverifikasi email yang saya daftarkan tersebut. Pada tahap ini saya membuka email yang saya miliki, yaitu hendroprwyt@gmail.com. Di situ dikirimkan sebuah kode yang nantinya akan kita masukkan. Kemudian saya masukkan kode yang dikirimkan melalui email. Kode ini random ya, jadi tidak sama antara kode yang saya masukkan dengan kode yang kamu buat. Jadi di sini boleh di checklist atau dibuang, checklistnya juga boleh. Kemudian klik next. Biarkan Microsoft melakukan persiapan untuk akun baru yang kita buat. Kemudian kita akan diberikan teka-teki kecil untuk membuktikan bahwa kita adalah manusia ya. Karena Microsoft khawatir bahwa akun yang kita gunakan adalah akun yang dibuat oleh robot atau hacker atau sejenisnya, sehingga kita diharuskan untuk memverifikasi pembuatan akun ini. Di sini pertanyaannya adalah select the image that is the correct way up, maka saya memilih ini. Well done. Kemudian tunggu sejenak. Nah, baik, di sini Microsoft membuka halaman account kita. Di sini ada layanan-layanan yang kita dapatkan ketika kita mendaftar menggunakan akun Gmail. Jadi di sini kita mendapatkan layanan Microsoft Office 365, tapi yang versi web ya. Karena kan kalau yang versi desktop itu yang berbayar. Dan kita bisa menggabungkan akun kita dengan akun keluarga kita. Misalkan apabila kamu sudah punya anak, maka kamu bisa menggabungkan akun anak kamu ke dalam akun Microsoft yang kamu miliki. Kemudian kamu bisa menambahkan device-device apa saja yang akan dimasukkan ke dalam akun ini. Dan banyak sekali fitur yang nanti akan kita bahas dengan kita memiliki akun dari Microsoft. Kita lihat di sebelah kiri atas, ini namanya App Launcher. Kita bisa melihat aplikasi apa saja yang kita dapatkan, walaupun kita mendaftarkannya secara gratis ya. Kita bisa mendapatkan Outlook, OneDrive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, To Do, dan seterusnya. Dan kalau kita mau tampilkan seluruh layanan yang kita dapatkan, kita klik All Apps. Banyak sekali di situ ya, mulai dari kalender, semua dimunculkan, ada OneNote, dan lainnya. Banyak sekali di sini fitur-fitur yang kita dapatkan. Hanya dengan mendaftarkan akun kita gratis, kita mendapatkan semua ini dengan cuma-cuma, dan itu menguntungkan bagi kita. Selanjutnya kita akan membahas ke penggunaan yang pertama, yaitu kalender. Mungkin bagi kamu kalender belum begitu penting, tapi bagi banyak seorang yang memang bekerja dengan kalender,
Contohnya dia adalah seorang sekretaris atau seorang yang memiliki schedule pekerjaan yang banyak, atau orang yang memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor atau bahkan pribadi yang dimana banyak sekali memiliki janji-janji dan kegiatan-kegiatan tertentu. Kita bisa masuk ke Outlook. Walaupun kita tidak menggunakan email yang disediakan oleh Microsoft, kita tetap mendapatkan layanan Outlook ini. Dan Outlook ini juga berlaku bagi kita yang menggunakan Microsoft Office, dimulai dari Microsoft Office versi 2013 dan seterusnya. Nah, ini adalah Microsoft Outlook, di mana ini adalah layanan email. Kita bisa membukanya di Mail. Microsoft Outlook di dalamnya adalah kalender. Jadi, Microsoft Outlook memiliki fitur, salah satu fiturnya adalah kalender. Itulah mengapa ketika kita membuka kalender, kita pasti akan terhubung juga dengan Outlook. Karena kalender termasuk bagian dari submenu pada Outlook. Saya coba klik di bagian kalender sebelah sini, kita akan otomatis dibawa oleh Microsoft ke dalam kalender kita dan kita bisa melihat schedule kita apa saja di sini. Selanjutnya di bawah ada People. People ini adalah teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita yang akunnya terdaftar pada email kita. Dan seluruh kontak nanti bisa kita tambahkan semua di sini. Cara penggunaannya cukup mudah, mirip dengan phone book yang ada pada telepon genggam kalian. Kemudian pada attachment atau di sini namanya files, kita bisa melihat file-file apa saja yang kita kirim atau bahkan yang kita terima dari akun teman-teman atau kerabat. Bisa terlihat di sini langsung khusus attachment saja. Kemudian apabila kita memiliki schedule atau task atau pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting, kita bisa mencatatnya di Microsoft To Do. Diciptakan oleh Microsoft untuk mempermudah kita dalam mengingat kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Kita sudah disambut oleh task di sini oleh Microsoft To Do. Di sini adalah task-task yang nanti akan kita lakukan. Kita lewati dulu bagian ini. Saya akan perkenalkan bagian yang lebih lanjut, yaitu kita akan masuk ke email dahulu. Email yang kita gunakan saat ini adalah email yang disediakan oleh layanan Google. Tapi di sini Outlook memiliki keunggulan tertentu, yaitu ketika kita membuka Outlook pada web, maka bentuknya itu akan sama dengan Outlook yang ada pada desktop kita. Mungkin ada yang bingung apa bedanya ya Microsoft Outlook yang web dan Microsoft Outlook yang ada di desktop. Kalau Microsoft Outlook yang ada di web, kita harus membukanya melalui browser. Di sini contohnya saya menggunakan browser Microsoft Edge. Hal tersebut pun akan sama apabila saya membuka Outlook melalui Google Chrome atau Opera atau juga Firefox. Maka akan sama, kita akan ditampilkan bentuk halaman yang sama. Intinya, apabila kita membuka Outlook melalui web, kita harus menggunakan browser. Dan apabila kita menggunakan desktop, maka kita tidak melalui browser. Dan perlu diketahui juga bahwa Microsoft Outlook juga tersedia pada smartphone kamu yang berbasis iOS dan Android. Jadi kita punya banyak opsi untuk meletakkan di seluruh perangkat yang kita miliki. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim sebuah pesan baru. Silakan klik tombol pesan baru pada sisi kiri bagian atas. Saya masukkan sebuah alamat email. Saya isikan sebuah subjek. Dan saya masukkan sebuah gambar melalui tombol di bawah ini. Saya klik sebuah file, tunggu sejenak, file tersebut akan masuk ke dalam email kita. Lihat ya, sudah masuk filenya. Kemudian saya akan mendemonstrasikan bagaimana pemanfaatan tombol text formatting yang ada di bawah.
Berikutnya saya akan coba menggunakan tombol numbering ya. Tombol yang pertama saya coba adalah bullet numbering, dan yang kedua adalah pakai numbering ya. Seperti ini perbedaannya. Selain itu kita juga bisa menggunakan emoji yang ada di sini. Saya akan menyisipkan beberapa emoji pada kalimat wisata misalnya. Saya akan menyisipkan emoji yang ada di sebelah sini. Dan di sini. Kemudian untuk format yang lain, silakan dicoba satu persatu karena formatnya ini sedikit mirip dengan Microsoft Word. Selanjutnya, saya akan mengirimkan beberapa jenis dokumen. Di sini ada 3 jenis dokumen yang dapat dilampirkan. Pertama, kita bisa klik ya tombol lampiran. Kita bisa memilih opsi yang pertama, yaitu menelusuri lampiran langsung dari komputer. Saya pilih file yang ingin dilampirkan, dan file tersebut akan muncul di atas ini sebagai lampiran. Yang kedua, lampirannya adalah kita langsung mengambil dari OneDrive milik kita. Perlu diketahui, saat kita mendaftar sebuah akun OneDrive, maka kita akan diberikan sebuah layanan cloud storage yang berukuran 5 GB. Ukurannya lumayan ya, 5 GB bisa kita gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen kerja atau materi-materi kuliah dan kuis-kuis yang pernah dilakukan. Di sini saya mengirimkan sebuah file Getting Started with OneDrive. Kemudian klik berikutnya. Di sini ada 2 opsi ya. Pertama, bagikan sebagai tautan OneDrive, dan yang kedua, lampirkan sebagai salinan. Di sini saya memilih opsi yang kedua, yaitu saya lampirkan sebagai salinan. Dan file tersebut pun akan muncul di atas ini bersamaan dengan dokumen yang saya kirim. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan unggah dan bagikan. Konsep di sini adalah kita akan mengunggah file sekaligus mengunggahnya melalui OneDrive. Jadi sekali kita mengirimkan email, kita pun akan mengirimkan file tersebut ke OneDrive. Saya akan klik sebuah file. Nah, di sini kita ada masalah karena kita belum menentukan di mana letak folder OneDrive yang akan kita letakkan. Saya klik ubah lokasi. Kemudian saya klik unggah. Apabila email yang akan kita kirim sudah lengkap, maka kita bisa klik tombol kirim. Jika email sudah terkirim, maka kita dapat melihatnya pada menu item terkirim. Dan ini adalah email yang sudah kita kirim. Kita pun dapat membacanya kembali. Silahkan diklik email tersebut. Ini adalah email yang baru saja kita kirim. Ya. Apabila email ini ingin diteruskan kepada orang lain, dalam artian kita akan mengirimkan email yang sama, pesan yang sama kepada orang lain, maka kita bisa klik tombol teruskan atau kita bisa klik tombol ini, tombol panah ya. Di sini saya akan mengambil kasus, saya akan mengirimkan pesan ini kepada orang lain. Dan isi emailnya sama dengan email yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Jika sudah, kita bisa klik tombol kirim. Terlihat ya, pada bagian item terkirim kita sudah mengirimkan 2 buah email yang memiliki isi pesan sama. Selanjutnya kita akan membuat sebuah signature. Apa sih signature itu? Saya akan memberikan beberapa contoh gambar dari signature. Untuk membuatnya, kita bisa klik tombol pengaturan yang ada di kanan atas kita. Kemudian klik lagi, lihat semua pengaturan Outlook. Nah, di situ ada banyak sekali menu ya. Tapi kita masuk ke menu yang email, bukan yang umum ya. Di sini kan ada beberapa menu ya. Ada umum, email, kalender, dan seterusnya. Tapi di sini kita gunakan menu yang email. Kemudian di sini juga ada sub menu ya. Sub menu ini ada tata letak, tulis dan balas, lampiran, dan seterusnya. Banyak sekali ya.
Kemudian untuk pembuatan signature, kita harus memilih menu tulis dan balas. Nah, di sini adalah menu untuk membuat signature, dan ini adalah beberapa fitur-fitur yang standar digunakan untuk mengolah kata. Saya masukkan sebuah gambar. Di sini saya akan membuat sebuah contoh. Saya masukkan dulu sebuah gambar. Saya ambil gambar orang ya. Saya ambil gambar orang. Kemudian saya tambahkan beberapa kalimat. Dan di sini saya akan memasukkan channel YouTube saya serta link untuk masuk ke bio pada Facebook. Jadi saya berikan underscore di sini biar tercipta sebuah garis. Jadi akan saya masukkan channel YouTube saya pada bagian ini. Saya buka sebentar channel YouTube saya pada tab baru. Channel YouTube saya sudah terbuka, kemudian saya copy link yang ada di atas ini. Saya klik kanan, saya klik copy, kemudian saya kembali ke email saya dan saya masukkan link YouTube tersebut ya. Klik sisipkan link. Kemudian alamat URL yang tadi saya paste di sini. Nah, di sini saya bisa menggunakan kalimat lain ya. Baik, YouTube channelnya sudah masuk. Selanjutnya saya akan memasukkan Facebook saya. Saya buka lagi tab baru. Saya copy linknya. Kemudian saya paste lagi di sisi ini. Sisipkan link seperti biasa ya, konsepnya sama. Klik paste. Di sini saya ganti kemudian berikan tanda centang kepada dua opsi di bawah. Setelah itu klik simpan. Nah, kita akan ditampilkan format selanjutnya. Di sini tidak ada yang perlu saya ubah ya, karena memang tidak perlu diubah juga gitu. Saya tutup dan kemudian saya coba mengirim pesan baru lagi. Lihat, ketika saya klik pesan baru, maka signature yang kita buat tadi sudah otomatis masuk ke bawah. Lanjut, saya membuat sebuah email. Saya kirimkan kepada email saya yang lain. Saya klik kirim. Untuk melihat kembali item yang sudah terkirim, tinggal klik aja ya di item terkirim. Seperti inilah tampilan email yang kita kirim. Pembahasan selanjutnya adalah pembuatan aturan, di mana ini akan sangat terasa sekali jika kamu memiliki banyak sekali email yang masuk. Di situ kita bisa membuat aturan, misalnya apabila kita menerima email dari kantor, maka seluruh email-email dari kantor tersebut akan pindah ke folder tertentu. Dan apabila email dari sosial media atau ada email dari layanan e-commerce, maka semua akan terpindah ke folder tertentu, sehingga tidak mengganggu kotak masuk yang kita miliki. Hal tersebut untuk menghindari adanya email yang terlewat dan tidak sempat kita baca. Selain itu, keteraturan tersebut membuat kita fokus pada masing-masing hal yang harus kita berikan respon. Untuk membuat aturan tersebut, saya akan menggunakan akun email saya yang lain yang sudah memiliki banyak sekali email-email yang masuk. Saya berganti akun dahulu, mohon ditunggu. Ini adalah akun email saya yang lain, di mana sudah terdapat beberapa email yang masuk.
Sebelum membuat aturan baru tentang pembagian folder, saya akan membuat folder baru dahulu. Di sini saya buat folder baru, saya tulis ujian akhir. Terlihat ya, sudah terbuat ya folder ujian akhir. Kemudian saya akan fokus kepada kalimat UAP, UAP, UAP lagi, dan UAP lagi. Jadi saya maunya apabila ada kalimat UAP, maka otomatis akan masuk ke folder ujian akhir. Sehingga hal tersebut membuat saya lebih fokus untuk mengurusi email-email yang berisi tentang ujian akhir perkuliahan pada satu folder saja, sehingga tidak terganggu dengan email-email lain yang ada di kotak masuk. Saya akan masuk ke pengaturan, kemudian lihat semua pengaturan Outlook, kemudian masuk ke aturan, dan tambahkan aturan baru. Saya ketik ujian akhir perkuliahan. Apa syaratnya? Di sini saya akan memilih subjek dan isi email yang berisi gitu ya. Yang berisi kalimat UAP. Jadi setiap ada email atau subjek yang ada kalimat UAP-nya, maka saya akan mengambil tindakan yaitu pindahkan ke folder yang kita tuju, yaitu ujian akhir. Apabila aturan ini sudah terbentuk, maka centang jalankan aturan sekarang, kemudian simpan. Tunggu sejenak, Outlook sedang memindahkan seluruh email ke folder ujian akhir. Kemudian selanjutnya saya akan cek folder yang tadi kita buat ya. Folder ujian akhir. Terlihat seluruh email yang berisi UAP, maka pindah semua ke folder ujian akhir. Dan di kotak masuk, email-email yang berisi UAP sudah tidak ada lagi. Perlu kita ketahui bahwa Microsoft Outlook sudah terhubung pada seluruh layanan yang dimiliki oleh Microsoft. Beberapa di antaranya adalah Skype, maka kita langsung klik saja pesannya. Kemudian kita bisa membalasnya langsung pada Outlook, sehingga kita tidak perlu lagi membuka Skype secara terpisah. Dan berikutnya adalah OneNote. OneNote ini sama seperti Google Keep. Jika kalian pengguna Google Keep atau tahu dengan Evernote, OneNote adalah salah satu aplikasi pencatat yang sangat saya rekomendasikan karena dia memiliki dua versi catatan. Pertama, versi catatan yang sederhana, yang ini cukup tambahkan catatan saja. Misalnya saya tulis seperti itu. Nah, dia akan tersimpan. Dan berikutnya adalah kalender. Di sini terlihat kita mau apa saja kegiatan-kegiatan pada hari ini. Dan selanjutnya kita bisa mengadakan rapat. Rapat ini langsung dilakukan melalui browser sehingga tidak perlu lagi membuka Skype secara terpisah. Saya kembali ke Outlook. Silakan eksplorasi menu-menu yang ada di sisi kiri ini untuk mengetahui lebih jauh tentang Microsoft Outlook, dan saya yakin Microsoft Outlook ini dapat membantu kita dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, dalam melakukan penelitian, atau kegiatan-kegiatan lain. Silakan klik tombol subscribe serta tombol lonceng untuk dapat mengetahui unggahan video terbaru yang saya kirimkan. Terima kasih.